Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Apriliandari dari perwakilan kelompok H3 dan H4 akan mempresentasikan mengenai hasil praktikum pengembangan sediaan obat bahan alam. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu ada Siti Nurfajriah, Fada Syafira, dan Iin Puspitasari. Selanjutnya, hasil kerja proses ekstraksi. Sampel yang kami gunakan yaitu tanaman sambiloto atau Andrographis paniculata. Dengan berat simplisia yang kami gunakan yaitu 1 kg dan volume pelarut yang kami gunakan adalah Aquades 20 liter. Dalam proses ekstraksi, suhu yang kami gunakan ini yaitu 63 derajat Celcius dengan kecepatan pengadukan sebesar 15 rpm sehingga volume ekstrak yang kami peroleh sebanyak 18 liter. Tanaman sambiloto atau Andrographis paniculatanes dari famila Acanthaceae sangat banyak digunakan sebagai obat tradisional. Kandungan kimia sambiloto yaitu andrographolit, neoandrographolit, panikulin, mineral yang terdiri dari kalium, kalsium, natrium, flavonoid, asam kersik, dan damar. Zat aktif atau yang berkhasiat sebagai obat ialah andrographolit yang rasanya sangat pahit. Kadar andrographolit yaitu sekitar 2,5 sampai 4,6% dari bobot keringnya. Sedangkan alpha-flavonoid merupakan zat aktif yang larut dalam pelarut yang kami gunakan dalam praktikum ini yaitu Aquades. Jika dilihat dari literatur untuk zat aktif tersebut menggunakan pelarut Aquades, termasuk sukar larut. Jadi di dalam literatur itu dikatakan bahwa andrographolit ini sebenarnya suka larut dalam air atau Aquades. Namun penggunaan Aquades dikarenakan mudah ditemukan, umum digunakan di Indonesia, dan harganya yang relatif terjangkau. Kami sebagai R&D mengembangkan sediaan bahan alam yaitu ekstrak daun sambiloto dalam bentuk kapsul lunak. Kapsul lunak ekstrak daun sambiloto ini diklaim untuk membantu menurunkan kadar gula darah atau dapat diindikasikan sebagai anti diabetes. Selanjutnya, hasil kerja proses evaporasi. Sampel tanaman yang kami gunakan yaitu sambiloto atau Andrographis paniculata dengan volume ekstrak yang kami gunakan yaitu 18 liter dan suhu yang kami gunakan dengan alat vakum rotary evaporator yaitu 90 derajat Celcius. Selanjutnya, ada hasil kerja proses destilasi. Sampel tanaman yang digunakan yaitu daun dan ranting minyak kayu putih dengan nama latin Melaleuca leucadendra. Adapun berat simplisia yang digunakan yaitu 2 kg, volume minyak atsiri yang didapat yaitu 2 mili, dan waktu ekstraksinya yaitu 27 menit. Hasil kerja pengujian analisis kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis kromatografi lapis tipis dengan sinar UV dan diukur menggunakan penggaris, didapatkan nilai RF untuk standarnya sebesar 0,75. Untuk ekstrak terdapat 2 titik dengan nilai RF masing-masing 0,375 dan 0,5. Selanjutnya dilakukan pengamatan dengan KLT densitometer dan didapatkan data analisis yang menunjukkan bahwa persentase area terbesar pada ekstrak yaitu 60,60% terletak pada substan 1 dengan nilai maksimum RF 0,40. Sementara itu, pada senyawa standar, persentase area terbesarnya yaitu 94,56% juga terletak pada substan 1 dengan nilai maksimum RF-nya 0,39. Hal tersebut menunjukkan adanya kesamaan antara senyawa ekstrak dan senyawa standar yang ditandai dengan kesamaan substan utama yaitu substan 1 serta nilai maksimum RF ekstrak yang mendekati nilai maksimum RF standar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa substan 1 adalah senyawa utama dari ekstrak yang diidentifikasi sebagai andrographolit. Selanjutnya di sini ada dokumentasi
dari pembacaan sinar UV dengan panjang gelombang 254 nanometer. Hasil diskusi studi kasus minyak atsiri. Kasus 1. Berdasarkan hasil data GCMS minyak atsiri, dapat dilihat pada sampel terdapat dua peak yang menonjol, dengan peak yang paling tinggi yaitu peak 2, selanjutnya ada peak 4. Peak 2 memiliki nilai persen area yang besar yaitu 87,40, dan peak 4 memiliki persen area 9,15. Senyawa yang dominan pada tanaman ini yang terdapat pada peak 2 dan 4 dilihat dari SI yang paling tinggi, adalah fenol dan transkaryophylline. Menurut Jayanuddin 2011, berdasarkan hasil penelitian daun cengkeh, didapat rendaman terbesar adalah 1,84% dengan kadar yaitu eugenol 65,03% dan transkaryophylline 20,94%. Eugenol merupakan senyawa keluarga alibenzena dari senyawa fenol. Eugenol berbentuk cairan kental seperti minyak, tidak berwarna hingga kuning pucat. Eugenol sedikit larut dalam air dan mudah larut dalam pelarut organik, sehingga dapat disimpulkan bahwa tumbuhan yang mengandung senyawa paling dominan dari hasil kromatogram GCMS adalah daun cengkeh. Selanjutnya kasus 2. Berdasarkan hasil data GCMS minyak atsiri, persen area yang paling besar pertama terletak pada peak 22 yang merupakan senyawa paling dominan pada sampel tersebut. Selanjutnya, persen area terbesar kedua terletak pada peak 3, dan persen area terbesar ketiga ada pada peak 20. Senyawa dominan pertama yang terkandung berupa zingeberen 21,76%, campan 15,03%, dan alfa-kurkumin 12,68%. Disebutkan pada jurnal penelitian yang ditulis oleh Hanifa A. et al. 2022 bahwa hasil kromatogram GCMS dengan kandungan terbesar dalam ekstrak metanol JH adalah zingeberen. Berdasarkan data hasil GCMS kode 2 yang dibandingkan dengan jurnal penelitian, dapat disimpulkan bahwa senyawa dominan yaitu alfa-kurkumin yang merupakan senyawa dominan ketiga dari jahe. Baik, selanjutnya ada kasus 3. Berdasarkan hasil data GCMS minyak atsiri, dapat dilihat sampel mengandung 20 senyawa. Berdasarkan persen area yang paling besar pertama yaitu 35,23% terletak pada peak 20 yang merupakan senyawa paling dominan pada sampel tersebut. Selanjutnya, persen area terbesar kedua yaitu 27,06% terletak pada peak 3. Selanjutnya, persen area terbesar ketiga yaitu 12,45% terletak pada peak 4. Senyawa dominan pertama yang terkandung berupa klorowestin 35,23%, sabinin 27,06%, dan betapinin 12,45%. Disebutkan pada jurnal penelitian yang ditulis oleh Carolina A. dan Wamam M. Hasil kromatogram GCMS menunjukkan bahwa konsentrasi tertinggi klorowestin 23,03% terdapat pada minyak buah pala. Berdasarkan data hasil GCMS kode 3 yang dibandingkan dengan jurnal penelitian, dapat disimpulkan bahwa senyawa dominan yaitu klorowestin merupakan senyawa dominan dari daun dan buah tanaman pala. Kasus 4, berdasarkan hasil data GCMS minyak atsiri kode 4, dapat dilihat sampel mengandung 9 senyawa. Berdasarkan persen area yang paling besar, pertama yaitu 94,80% terletak pada peak 9 yang merupakan senyawa paling dominan pada sampel tersebut. Selanjutnya, persen area terbesar kedua yaitu 2,98% terletak pada peak 7. Senyawa dominan pertama yang terkandung berupa fenol 94,80% dan benzen 2,89%. Disebutkan pada jurnal penelitian yang ditulis oleh Suhendar U. dan Sogani bahwa hasil kromatografi GCMS dengan kandungan terbesar kedua dalam ekstrak metanol daun cengkeh adalah fenol 2-metoksi 4 propenil asetat yang memiliki rumus molekul C12H14O3. Berdasarkan data hasil GCMS kode 4 yang dibandingkan dengan jurnal penelitian, dapat disimpulkan bahwa senyawa dominan yaitu fenol yang merupakan senyawa dominan kedua dari daun tanaman cengkeh atau Syzygium aromaticum.
Untuk kasus 5, berdasarkan hasil data GCMS minyak atsiri kode 5, dapat terlihat pada sampel terdapat dua peak yang memiliki nilai persen area yang besar, yaitu peak 10 dengan persen area 43,82 dan peak 8 dengan persen area 16,19. Senyawa yang dominan pada tanaman ini adalah sikloheksanol dan P-menton. Dalam jurnal Gonzari dan teman-temannya dijelaskan bahwa unsur utama dari daun peppermint adalah minyak atsiri 0,5% yang mengandung mentol 30-55% dan menton 14,3 14-32%. Berdasarkan data hasil GCMS kode 5 yang dibandingkan dengan jurnal penelitian, dapat disimpulkan bahwa senyawa dominan yaitu sikloheksanol dan P-menton yang merupakan senyawa dominan dari daun tanaman mint atau Mentha piperita. Kemudian ini adalah referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami mengenai hasil praktik UPS OBA yang kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.